Mohon maaf Bapak Ibu, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan webinar Puspaga Semanggi Kota Surabaya hari ini. Yang kami hormati Ibu Insinyur Anti Sukiharti MSI selaku PLT DP 5A Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Yang kami hormati Bapak Anto Handiono SPMM selaku Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga. Yang kami hormati Bapak Fatku. Yang kami hormati Ibu Nurul Rahmawati SHMM selaku Kepala Si Ketahanan Keluarga. Yang kami hormati Bapak Fathul Munir SPSI MPSDM Psikolog selaku narasumber kita hari ini. Dan yang kami hormati juga Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rahma selaku host dan moderator kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani aktivitas dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur, Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti webinar parenting Puspaga Kota Surabaya dengan tema Deteksi Masalah Perilaku Anak dan Pemulihannya dalam keadaan sehat tanpa ada halangan satu apapun. Hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian kegiatan kita hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat ada pemaparan materi, kelima tanya jawab, dan keenam adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar acara kita hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kepada peserta diharapkan menyalakan videonya dan bersiap menyanyikan bersama-sama dengan sikap sempurna. Ya, suara saya terdengar, Mbak Rama? Ya, terdengar Pak. Terdengar jelas. Ya, kita mulai ya, Mbak Rama. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya karena berkah rahmat hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat bergabung dalam kegiatan di Puspaga Semanggi Surabaya atau Pusat Pembelajaran Keluarga yang berada di Mall Pelayanan Kota Surabaya, Jalan Pimpinan nomor 1, lantai 2, Kota Surabaya. Puspaga Kota Surabaya ini memiliki beberapa bentuk layanan atau kegiatan, di antaranya kegiatan konseling individual untuk anak, remaja, maupun keluarga, serta anak berkebutuhan khusus, konseling kelompok, kemudian parenting umum, parenting ABK, termasuk nanti ada semacam kelas pranikah. Kemudian kita juga melayani home visit serta pendampingan psikologis, termasuk juga sosialisasi di sekolah serta psikoedukasi melalui on air di radio, kemudian daring atau webinar seperti saat ini dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, anak merupakan anugerah yang terindah, yang tentunya kita undang atas perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar anugerah terindah ini dapat bertumbuh kembang dengan baik, tentunya peran orang tua dan keluarga akan sangat berperan dalam mewarnai perkembangan anak. Dalam kesempatan ini kita berbagi terkait dengan upaya deteksi masalah perilaku anak dan pemulihannya bersama salah satu psikolog senior di Puspaga Kota Surabaya yang terhormat Bapak Fathul Munir, SPSI MPSI Psikolog, dengan dipandu oleh Ibu Rahma, SPSI MPSI Psikolog, dengan harapan semoga apa yang
kita sampaikan dan diskusikan dalam kesempatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anto atas sambutannya. Selanjutnya, seperti yang sudah ditunggu-tunggu mungkin ya oleh peserta, hari ini kita akan webinar dengan tema deteksi masalah perilaku anak dan pemulihannya yang akan disampaikan oleh Bapak Munir. Mungkin sebelum Pak Munir bergabung, saya ingin memastikan dulu apakah Bapak Ibu sekalian bisa mendengar suara ataupun audio dari kami ataupun dari narasumbernya nanti. Jika belum bisa, dipastikan terlebih dahulu bagian audionya untuk terkoneksi dengan Zoom kita kali ini. Dan mungkin juga sebagai perkenalan Puspaga Kota Surabaya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Anto, Puspaga Semanggi Kota Surabaya sendiri berada di Mall Pelayanan Publik atau Siola di Jalan Tunjungan, lantai 2, semacam itu. Untuk perkenalan singkat Puspaga, mungkin host dari Puspaga bisa minta tolong untuk di-share video mengenai Puspaga. Sembari menunggu video dari Puspaga, mungkin saya akan sampaikan juga mengenai aturan mengikuti webinar session bersama Puspaga Semanggi Kota Surabaya hari ini. Untuk pelaksanaannya, untuk memudahkan, mungkin bagian nama di Zoom-nya bisa diganti sesuai dengan format. Nama sesuai KTP, garis bawah asalnya, bisa asal kota ataupun asal institusi ya, Bapak Ibu sekalian. Tanya jawab, selama sesi nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan di room chat, macam itu, sesuai dengan yang format yang sudah disampaikan oleh admin Puspaga. Dan ini nama, kemudian usia Bapak Ibu atau mungkin usia anak, kemudian profesi dan pertanyaannya. Oke, sepertinya ada kendala. Mungkin nanti di akhir acara kita bisa menyimak bersama video perkenalan dari Puspaga Kota Surabaya. Ya, sebelum memulai kegiatan, ini sepertinya sudah banyak yang join di kegiatan kita hari ini ya. Mungkin kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi untuk kami pribadi dan juga mungkin Bapak Ibu yang ingin mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Ya, kepada peserta yang mungkin belum buka videonya, monggo dibuka terlebih dahulu agar kita bisa melakukan foto bersama. Kita memasuki pemaparan materi dengan tema deteksi masalah perilaku anak dan pemulihannya yang akan disampaikan oleh Bapak Fathul Munir, SPSIM, PSDM Psikolog. Kepada Bapak Fathul Munir, saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi tetap sehat di masa yang sebetulnya masa yang paling lama kita nikmati. Semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan baik, dengan aman dan diberi kesehatan semuanya. Terima kasih kepada Pusat Pemberdayaan Keluarga Kota Surabaya yang saya hormati Pak Anto selaku Kepala Bidang dan Keluarga dan yang hadir Mbak Rahma yang sudah memfasilitasi untuk menjadi host atau moderator sehingga jalannya acara ini bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin suaranya bisa kedengar ya? Bisa kedengar ya Mbak Rahma? Bisa Pak, ya. Bisa. Nah, kami akan minta bantuan untuk disajikan PPT untuk membantu supaya apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Saya tadi lihat yang paling jauh dari Palu, ya betul ya, dari Palu ya jauh. Dari Palu, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong yang dari Palu. Yang saya lihat juga virtual ada, ya Pak ya? Ya virtual. Saya lihat ada pendidik, guru, teman sejawat semuanya. Nah,
saya lihat acara ini lebih banyak kita berbagi. Apa yang saya sampaikan sebetulnya lebih banyak dari paparan saya dengan kasus-kasus yang ada di Kota Surabaya. Di sini ada Bu Marina, itu saya belajar banyak dari sekolah-sekolah SMP negeri di Kota Surabaya. Saya belajar banyak dari kasus-kasus yang masuk melalui pusat pembelajaran keluarga maupun dari 112 dan klien-klien yang kami temukan yang datang ke klinik yang klinik layanan kami. Oleh sebab itu, materi ini nanti lebih fokus kepada bagaimana sebetulnya saya yakin kalau orang tua ditingkatkan pengetahuannya, guru, pendidik, maka kita bisa menurunkan angka persoalan anak-anak. Masalahnya adalah di orang-orang yang memanfaatkan layanan psikologi itu biasanya sudah lumayan telat. Kalau saya ibaratkan penyakit ya, itu yang paling berat itu kan sebenarnya penyakit itu ada klasifikasi stadium 1, 2, 3, 4. Kalau stadium tinggi, rata-rata yang datang berobat, yang datang rata-rata di kesehatan kita datang berobat atau yang ke psikolog, itu rata-rata stadiumnya sudah lumayan berat. Sehingga pendekatan dan pemulihannya itu butuh waktu dan sebagainya. Sementara banyak orang tua yang nggak sabar. Masalahnya sudah muncul sejak usia SD kelas 1 misalkan datang ke psikolog baru SMA kelas 2. Pengennya sekali pertemuan bisa selesai gitu dan anak bisa berubah perilakunya. Itu tantangan bagi kami sebagai praktisi psikologi. Dan kita juga tahu bahwa di sekolah, nah kita belajar juga dari Bu Marina, kalau sudah masuk SMP itu anak-anak punya energi yang luar biasa untuk anak-anak spesial itu punya sudah sulit bekerja sama dengan layanan-layanan diberikan anak untuk perubahan perilakunya. Rata-rata kewalahan. Oleh sebab itu kami mendorong di institusi pendidikan itu mulailah mendeteksi dan pemulihan itu sejak di tingkat yang paling dini, yaitu TK atau SD. Ini yang concern kami selama ini. Memang di DP5A melalui pengarus utama Hana dan Puspaga kami sering melakukan edukasi dengan para orang tua. Oke, itu yang akan saya sampaikan. Pertama, kami akan di sesi pertama ini saya akan bicara tentang basic pengasuhan seperti apa. Seringkali dari kasus-kasus yang kami temukan, orang tua tidak melakukan ini. Melakukan pada saat anak masih balita, tapi setelah anak usia menunjukkan perilaku yang tidak berkenan bagi orang tua, prinsip pengasuhan ini, keterampilan tidak dikembangkan dengan baik. Boleh ya Bapak Ibu ya? Jadi saya sifatnya sharing, tentunya Bapak Ibu juga punya pengalaman berbeda, ada sejawat dari psikolog, ada pendidik, tentunya kasusnya, masalahnya yang ditemukan juga banyak. Kami akan mengambil dari perspektif psikologi dan parenting untuk anak-anak. Nggak usah dikenalkan ya saya ya. Nah, saya lama sebetulnya di dunia hitam Bapak Ibu. Saya lama dengan komunitas anak dewasa yang sebetulnya itu di kelompok masyarakat itu ya tidak diintervensi dengan baik karena kami masuk di kesehatan waktu itu. Ibarat saya itu lama di dunia gelap, tersesat di sana, dan sekarang lebih fokus pada dunia yang agak terang karena lebih melihat pada upaya-upaya deteksi dan pemulihannya. Itu yang nanti akan saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu yang nanti akan saya bagikan. Nah, di akhir saya akan sharing tentang pemulihan yang sederhana. Karena pemulihan ini ternyata menjadi penting, karena kalau kita temukan kasusnya di usia SMP, SMA, kemudian mahasiswa, itu sebetulnya kalau diruntut ke belakang, itu ternyata sudah ada potensi problem atau masalah itu di tingkat usia-usia dini, entah itu sekolahnya ya TK dan SD. Oleh sebab itu kami mendorong di dalam parenting ini
deteksi awal itu kesadaran orang tua, kesadaran pendidik untuk melakukan intervensi yang lebih serius. Karena kalau ini bisa diintervensi dengan baik, maka angka kasusnya akan turun. Itu semangat positifnya kami sebagai praktisi. Saya lanjut dengan pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu yang hadir, yang ikut webinar ini mungkin alasannya macam-macam. Ada yang sebagai orang tua mungkin punya masalah dengan buah hatinya, putra putrinya. Ada pendidik yang mungkin pengen berbagi. Saya yakin banyak pendidik yang pengen berbagi apa temuan dan kemudian tren masalah sebenarnya di lingkungan pendidikan seperti apa. Yang berikutnya mungkin sejawat yang pengen berbagi karena ternyata intervensi yang tepat di level yang paling dasar itu menentukan atau akan menjadikan perubahan yang lebih baik daripada tidak, karena rata-rata anak-anak itu terlambat diintervensi. Ketemu kasusnya, masalahnya itu di SMP, SMA, bahkan di mahasiswa. Minggu-minggu terakhir ini banyak saya menemukan kasus-kasus mahasiswa itu ternyata ada problem pengasuhan di level paling dasar di kelas 3, 4, 5 yang tidak tertangani dengan baik. Oleh sebab itu kami pengen berbagi ini supaya kita ada upaya untuk bisa melakukan upaya deteksi dan pemulihan semenjak dini. Saya bersyukur kalau biasanya klien kalau kooperatif dia mau datang berulang kali biasanya lebih baik. Tingkat perubahannya lebih cepat. Apalagi didukung orang tua yang positif itu lebih cepat. Tapi kalau perspektif untuk mengubah perilaku hanya datang ke psikolog, datang ke terapis, datang ke konselor hanya sekali 2 kali, ya itu saya melihat bukan upaya yang tepat untuk pemulihan. Nah, saya sering bertanya kalau di parenting, saya sering memulai dengan penting nggak sih belajar tentang pengasuhan ini. Selalu saya konotasikan, saya asosiasikan dengan materi. Bayangkan Bapak Ibu, kalau anak sudah punya masalah, itu energi kita akan banyak yang keluar dan negatif. Bahkan saya punya klien itu bisa tidak tidur berhari-hari karena harus nunggu anaknya yang akan takut kalau anaknya melakukan pelecehan terhadap adiknya yang perempuan paling kecil karena dia sudah terpapar dengan seksualitas seperti itu, sehingga nggak bisa tidur sama dia. Apalagi anak yang kena narkoba, energi dan biaya yang harus dikeluarkan justru lebih besar. Oleh sebab itu belajar tentang parenting itu menjadi kebutuhan sebenarnya di era sekarang, apalagi tantangan teknologi dan sebagainya. Banyak orang tua yang tidak memahami gitu bagaimana anaknya bisa terpengaruh, anaknya bisa melakukan perilaku yang kadang-kadang spesial. Kasus mental itu kadang-kadang di luar dugaan. Tidak ada kasus sex fetishism. Jadi itu di luar dugaan. Memang angkanya kecil, tetapi namanya kesehatan masalah mental ini kadang-kadang di luar dugaan. Kalau diruntut sebenarnya nggak ada persoalan apa-apa, tapi karena itu mekanisme bahwa di dalam diri anak kita nggak tahu, maka kita sering melihat bahwa perilaku apapun yang muncul itu selalu ada skema yang atau sesuatu yang pernah dilihat, yang pernah dipahami, sama ditonton, dan itu menjadi skema dalam diri suatu saat akan muncul. Kalau nilainya bagus itu bisa di-repress, tapi kalau nilainya pas nggak bagus kadang-kadang ini yang seringkali mengumum. Yang kedua yang saya yakinkan pada orang tua adalah ini hal yang penting dasar, karena banyak orang tua yang pengasuhan itu tidak berdasar pada mindset atau cara berpikir yang benar. Selalu saya tanyakan pada orang tua, anak itu milik atau titipan? Kira-kira Bapak Ibu lebih condong yang mana? Milik atau titipan? Titipan, Mbak. Memang titipan, tetapi secara tidak sadar bahwa banyak orang tua mempersepsikan anak itu milik. Buktinya begini, kalau pas anaknya baik, orang tua senang, betul nggak Bu Ibu? Betul banget. Kalau giliran anaknya tidak menunjukkan perilaku yang baik, udah emosi kita jadi
negatif, kita jadi energi untuk fokus pada perilaku yang muncul yang spesial itu. Akhirnya energi kita habiskan. Tetapi beda dengan kalau kita memahami bahwa anak itu sebagai titipan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita dititipi sesuatu yang punya nilai orang lain. Kalau dititipi anak, memang kita nggak kerasa. Misalkan ibu dititipin anaknya Pak Lurah saja, Bapak Ibu. Kira-kira bisa tidur atau enggak Bapak Ibu? Kalau dititip anaknya Bu Wali misalkan, tiap hari ajudannya menelpon ya apa kabari cucunya atau anaknya, ibu nggak akan bisa tidur. Apalagi dititipin anak presiden gitu kan. Dan yang tidak dipahami adalah kalau itu titipannya yang punya hidup ini Allah, kira-kira kita ini masih bisa tenang atau kita santai saja atau gelisah saat ini. Banyak orang tua kalau di parent saya tanya, tenang-tenang aja hidup tiap harinya. Pokok anaknya sudah sekolah, ya Bu Marina, sekolah dititipin ke SMP, ibunya tenang. Tapi sekarang zamannya saat pandemi ini, tenang nggak orang tua? Nggak ada yang tenang karena bingung bagaimana mendampingi belajar daring itu. Kenapa ini saya mulai dengan konsep ini? Karena kalau kita sadar bahwa ini titipan, kita akan punya energi untuk belajar parenting ini cukup lama. Oleh sebab parenting tidak bisa hanya 1 jam setengah 2 jam selesai, harus secara berkelanjutan. Oleh sebab itu semoga ini adalah awal dari webinar dari Puspaga. Semoga dilanjut ya Mbak Rama ya. Nggih Pak Anto. Amin ya Pak. Amin. Karena apa? Ini basicnya. Karena kalau kita sudah tahu basicnya, kita mudah memahami pengasuhan yang lebih ini. Kenapa saya bilang ini penting? Karena kalau kita nggak serius, maka ya ini hanya sekedar ilmu, kita tidak praktekkan. Kita tidak merasa bahwa kita mendapatkan amanah titipan yang luar biasa. Kalau titipan tuh harganya mahal, kita bisa santai nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Kita harus hati-hati, kita harus tahu ilmunya, kita harus tahu bahwa bagaimana titipan itu tidak bisa. Tapi banyak kasus-kasus yang saya temukan, orang tua bilang ini titipan Allah, ini amanah, tetapi perilakunya tidak menunjukkan perilaku sebagai orang tua yang mendapatkan titipan anugerah anak yang luar biasa tadi. Saya balik ke milik. Kalau anaknya tiba-tiba orang tua dikasih titipan anak yang notabene berkebutuhan khusus, anak ABK, itu ada Bu Linda itu halnya. Bagaimana kalau dia abaikan? Banyak persoalan-persoalan penerimaan pada anak-anak yang tidak sama dengan kebanyakan anak yang lain. Itu banyak dialami oleh teman-teman yang bergelut di bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Penerimaan orang tua akan membantu rasa percaya diri anak, tapi penolakan orang tua sebaliknya akan membantu anak sulit untuk dididik, diajari dan sebagainya. Itu yang saya maksud. Oleh sebab itu, kalau memang kita percaya bahwa itu, maka kita berusaha sebanyak mungkin mencari pengetahuan tentang pengasuhan. Buktinya apa? Saya lihat tren bagus parenting ini karena apa? Dulu saya masuk di sekolah, itu jarang orang yang mau mendengarkan. Diundang di sekolah itu rata-rata berpikir bahwa urusannya adalah sumbangan, urusan sekolah, tapi untuk belajar menjadi orang tua kadang nabi ya. Tapi saya lihat selama kami keliling di sekolah-sekolah, tren untuk orang tua bertahan belajar tentang pengasuhan itu sudah mulai meningkat dibandingkan 5 atau 10 tahun yang lalu. Selalu banyak, meskipun ada yang pulang dan sebagainya, tapi paling tidak mereka berpikir bahwa suksesnya anak di dalam akademis itu sangat tergantung pada pilar pengetahuan orang tua terhadap pengasuhan. Tidak bisa semuanya dititipkan pada sekolah dan sebagainya. Dan saya melihat trennya kalau orang tua yang melek pengasuhan itu anaknya jauh lebih baik. Betul nggak Bapak Ibu? Jauh lebih baik daripada anak-anak yang orang tuanya tidak melek tentang pengasuhan. Nah nanti saya akan bilang basicnya seperti apa. Setelah saya bagi nanti, oh walah cuma ngonot toh ya. Iya memang itu basicnya. Lanjut. Lanjut. Nah pertanyaan yang sering muncul di kami sebagai praktisi psikolog, apakah anak merasa
tumbuh kembangnya tidak sesuai pada umumnya. Kalau orang tua bisa mendeteksi mana yang normal, mana yang tidak normal, sebetulnya anak bisa langsung diintervensi semenjak dini. Ada yang namanya deteksi tumbuh kembang. Kartu tumbuh kembang itu biasanya kalau dipakai akan ketahuan anaknya termasuk kelompok yang kebanyakan normal pada umumnya atau yang spesial, sehingga anak bisa diintervensi semenjak dini. Terakhir kemarin saya dapat klien ABK mau masuk ke SMK. Saya sangat sayangkan tanpa intervensi, padahal dia sudah dikonsulkan pada terapi wicara, tumbuh kembang, tapi orang tua tidak berlanjut, dibiarkan karena mungkin terlalu mahal dan sebagainya. Akhirnya dibiarkan ketemu sekolah yang bisa menerima dan asal anak itu naik. Tapi ketika dia masuk ke SMK, motoriknya nggak berkembang, nulisnya ini, kasihan anaknya untuk penyesuaian di level yang tinggi. Berikutnya adalah, apakah Anda merasa apa yang Anda katakan kepada anak tidak didengar atau turuti? Ini sering gitu, Pak Munir, anakku tak kuandani, arek wis sampai blenger ngandani ini. Kenapa anak tidak mau mendengar, tidak menuruti? Karena banyak orang tua tidak paham bahwa bukan kata-katanya yang penting bagi anak. Yang penting adalah bagaimana waktu dan kapan anak siap mendengarkan kata-kata. Ini seringkali tidak dipahami oleh banyak orang tua. Yang berikutnya adalah, apakah Anda merasa anak mudah terpengaruh dengan teman sebayanya atau lingkungannya? Nah, saya ini kebetulan psikolog yang nggak percaya anak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang saya percaya adalah anak tidak dipengaruhi oleh orang tua, yang gua tidak dipengaruhi oleh gurunya dengan baik, akhirnya dia terpengaruh oleh temannya. Kalau dia dipengaruhi baik oleh orang tua dan gurunya, teman itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Saya sudah buktikan itu bahwa sebetulnya anak tergantung siapa yang menanamkan nilai-nilai awal. Yang berikutnya adalah, apakah Anda merasa anak cenderung melindungi dirinya dengan berbohong? Ini adalah deteksi yang paling gampang sebetulnya. Karena kalau kita bisa melihat anak sudah mulai bohong level SD sama TK, kita sebagai orang tua harus hati-hati, karena pasti akan dampaknya besar. Secara normal, pengalaman kami dengan DP5A, kalau saya ketemu di sekolah-sekolah di SD, saya tanya nih, anak SD, siapa yang sudah mulai merokok? Rata-rata anak-anak akan ngaku. Tapi kalau SMP nggak ada yang ngaku. Siapa yang sudah mulai nonton video porno? Anak-anak SD itu angkat tangan. Tapi anak SMP nggak mau, malu-malu. Kita bersyukur kalau anak masih jujur, masih terus terang. Karena apa? Itu paparan yang nggak bisa dihindari. Pembuka apa saja bisa muncul yang aneh-aneh gitu loh, apalagi. Tapi anak SD normalnya dia akan jujur sama orang tua, sama gurunya. Tapi kalau dia sudah mulai nggak jujur, itu hati-hati. Karena itu sudah, kalau di penyakit itu stadiumnya bisa 4, bisa 5, nggak bisa diobati. Yang berikutnya adalah, apakah Anda merasa anak kecanduan gadget? Nah, saya sering berdiskusi dengan para orang tua. Gadget itu adalah sebuah perangkat. Tapi banyak orang tua yang tidak memberi makna terhadap gadget ini kepada anaknya. Langsung dikasih. Sehingga konsep anak kadang-kadang gadget itu hak milik. Kalau orang tua ingin tahu, maka nggak boleh. Padahal gadget itu menurut saya adalah benda yang berbahaya untuk anak-anak saat ini. Maka saya adalah psikolog yang menyarankan pada orang tua, tunda anak dibelikan gadget. Mending pakai gadget bersama orang tua, masih aman, bisa mengontrol apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dimonitor tiap harinya. Gadget itu kayak sepeda motor sebetulnya. Dia kalau diberikan pada saat yang nggak tepat, maka dia akan melukai, akan berakibat buruk pada anak-anak. Yang berikutnya adalah, apakah Anda merasa anak tidak percaya diri atau takut masuk sekolah? Di hadapan orang baru takut, di hadapan publik takut. Ini umum sebetulnya, yang banyak dikeluhkan karena pertanyaan-pertanyaan yang mayoritas yang ditanyakan kepada kami sebagai praktisi dan sharing dengan teman-teman psikolog rata-rata seperti ini. Nah, dari sini saya akan lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Bisa dilanjut. Nah, saya mulai dengan prinsip dasar pengasuhan. Yang pertama tadi,
Ini saya pakai untuk memahami bahwa filosofi cermin ini saya pelajari dari kasus-kasus yang kami temukan. Kenapa? Untuk urusan sekolah misalnya, untuk urusan akademis, anaknya guru itu lebih melek tentang belajar daripada anaknya yang bukan guru. Karena anak ngelihat dari kebiasaan orang tua, nggak usah disuruh anaknya guru itu, orang tuanya pegang bolpen atau buka laptop, otomatis anaknya akan meniru. Dia akan cerminan dari, nggak usah disuruh. Saya lihat banyak anak guru nggak usah disuruh nemen-nemen belajar, dia sudah punya konsep belajar yang baik. Kalau konsep belajar ini tidak diperoleh di rumah dan dibiarkan orang tua, maka sekolah menjadi sulit untuk menanamkannya. Pemerintah kota seringkali punya program untuk menempatkan anak-anak yang tidak sekolah itu di sekolah negeri, langsung di sekolah-sekolah yang notabene butuh kemandirian untuk dia belajar, akhirnya tidak bisa maksimal memanfaatkan fasilitas sekolah di sekolah negeri. Karena apa? Karena anak-anak tidak punya skema seperti teman-teman yang lain. Dia sudah biasa dengan kehidupan di luar. Oleh sebab itu memang harus ada fase transisi sebelum masuk sekolah, supaya skema itu ada dulu. Nah, kalau ini tidak ada, ini sulit. Guru juga kesulitan sekali dengan anak-anak yang tidak punya skema belajar yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya. Jadi fungsi kita sebetulnya, orang tua, pendidik, dan orang dewasa seharusnya menjadi cermin timbal balik, karena anak itu sifatnya meniru, betul ya. Yang kedua adalah terlalu mentah. Saya yakin bahwa semua persoalan itu tidak ada yang nggak bisa diselesaikan. Ibarat telur mentah sini, anak akan tumbuh, akan berkembang sesuai dengan waktunya. Ibarat telur menetas, ada nggak syaratnya anak ayam ini bisa menetas? Itu syaratnya apa, Bapak Ibu? Pertama, memang harus ada yang ngeramin, tapi bisa nggak digantikan? Bisa. Oleh sebab itu fungsi pendidikan adalah, institusi pendidikan adalah menggantikan peran orang tua tadi yang nggak bisa diisi oleh orang tua mengenai pengetahuan dan sebagainya. Jadi kalau dia dirami dengan waktu yang cukup, baik orang tua maupun penggantinya, maka dia akan tumbuh, akan hidup sesuai dengan ininya. Pak Munir ono ayam sing bendet gak lahir, itu kasus yang lain. Tapi yang saya mau bahas adalah anak yang normal. Anak pengasuhan itu sifatnya adalah membuat kondisi sedemikian rupa sehingga anak tumbuh berkembang sesuai dengan potensi yang ada yang di dalam dirinya, sesuai dengan fitrah dia apa gitu. Oleh sebab itu kami sebagai praktisi psikologi percaya bahwa setiap anak punya kekhususan, kecerdasan itu nggak bisa sama, tapi khusus anak ini. Kita tahu bahwa anak-anak ABK punya kecerdasan yang spesifik, dia nggak sama dengan anak-anak kebanyakan, tapi dia punya kecerdasan yang khusus. Dan saya percaya itu. Jadi apakah orang tua boleh mengintervensi? Ya, bisa nggak anak ayam ini netas atas intervensi orang tua? Maksudnya nggak sabar wong tua nih, iki kok gak netes-netes tak tendang aja, bisa nggak? Nggak bisa, karena itu akan menjadikan masalah di anaknya. Oleh sebab itu saya percaya bahwa pengasuhan tidak, basisnya nggak boleh ada kekerasan sedikit apapun. Pak Munir buktinya orang dulu dikerasi boleh, iya. Memang di psikologi itu percaya dari 10 anak yang mengalami kekerasan itu belum tentu 10-10-nya mendapatkan pengaruh dari kekerasan itu. Saya percaya bahwa dari 10 ya 2 pasti akan ada masalah. Dia akan mengadopsi pola-pola kekerasan yang diberikan atau dia akan menunjukkan perlawanan di dalam tumbuh kembangnya. Lanjut, Mbak. Nah, saya juga yakin ini yang mendasari saya positive parenting adalah saya selalu tanya pada banyak orang tua, apakah Anda sebagai orang tua percaya bahwa anak itu pada dasarnya baik? Hampir 100% orang tua ngomongnya percaya, Pak Munir, tapi ternyata sikapnya tidak seiring dengan pernyataan di awal bahwa anak pada dasarnya baik. Buktinya apa? Buktinya aja, kalau anak Senin mau sekolah, Selasa mau sekolah, Rebo mau sekolah, Kemis nggak mau sekolah, ndreweli gitu, mulai minta yang aneh-aneh.
terus Jumat mau sekolah. Kira-kira energi orang tua itu di hari Senin, Selasa, Rebo atau hari Kamis? Banyak orang tua bilang ya hari Kamis, betul nggak? Dan saya nyentil guru ya Bu Marina ya. Guru juga begitu. Anaknya terlambat, Senin nggak terlambat, Selasa nggak terlambat, Rebo terlambat. Kemudian kadang-kadang sikapnya pertanyaan yang muncul ke anak, awas loh, sesok terlambat lagi gitu. Energinya energi pada hari yang terlambat itu, padahal dari 3 hari itu anak menunjukkan ketidakterlambatan di 2 hari. Harusnya fokus pada 2 hari itu. Sehingga akhirnya bawah sadar anak mengatakan, yo wes sesok telat meneh ben gurune ngamuk. Sama di anak gitu, orang tua begitu. Ketika anaknya mau sekolah, orang tua nggak pernah puji. Senin masuk sekolah, ya wajar Pak Munir, anak masuk sekolah. Tapi orang tua nggak pernah memberikan apresiasi yang positif, harusnya dipuji juga dong. Tapi ketika anak tidak mau sekolah, justru energi kita banyak terserap di situ. Sehingga yang tertangkap di anak adalah kemarahan, bukan niat baik orang tua untuk supaya anaknya nggak mau masuk sekolah atau anaknya nggak terlambat. Clear ya, kadang-kadang energi kita kalau kita mau membentuk perilaku, kadang-kadang justru kita fokus pada perilaku buruknya, bukan perilaku baiknya. Maka di positive parenting itu seharusnya orang tua fokus pada perilaku baik, itu yang dibesarkan. Itu kalau kita mau bicara tentang reward, reinforce ya positif ya, itu yang harus dikembangkan. Yang kedua adalah saya tanya selalu orang tua, apakah anak kita termasuk anak yang cerdas gitu? Selalu orang bilang iya, tetapi nggak yakin cerdasnya seperti apa. Saya sering lihat beberapa anak yang punya kecerdasan alamiah sebetulnya itu cerdas, cuman secara pengetahuan orang tua mungkin enggak gitu. Anak jalanan itu jauh lebih cerdas untuk survive dibanding dengan anak-anak yang tidak di jalanan, karena dia memahami lingkungan dengan baik. Contoh aja, ada satu iklan TV, iklan produk tertentu selalu mengklaim bahwa kecerdasan itu dari anak minum sesuatu. Padahal sebetulnya nggak usah minum produk itu atau susu itu pun anak juga cerdas juga. Karena anak kalau ngelihat bola di atas dan dia pengen ngambil, itu nggak usah diajari, anak secara alamiah itu akan bisa ngambil dengan caranya sendiri. Tapi banyak orang tua nggak percaya itu, akhirnya diambilkan. Maka selalu saya akan ngetes pada orang tua, Bu, anaknya kalau melihat benda yang nggak bisa diambil, dia ambil dengan upaya sendiri atau dia minta tolong ibu. Kira-kira banyak yang mana? Ngambil sendiri atau minta tolong ibunya? Atau kita mendeteksinya adalah anak yang cerdas itu yang mana? Yang ngambil sendiri atau minta tolong? Pasti anak yang ngambil sendiri. Karena minta tolong itu bukti bahwa dia tidak bisa memahami asosiasi antara benda yang tinggi dengan dirinya. Karena dia selalu meminta bantuan orang lain. Banyak orang tua yang tidak percaya. Anaknya sudah bisa naik tangga, tetapi orang tua, jangan, nanti jatuh. Itu sudah membuat anak yang tadinya dia mengeksplor ke level yang tinggi, dia nggak bisa terhambat karena dia berpikir nggak boleh sama orang tuanya karena takut jatuh. Padahal kalau ada anak sudah bisa naik merangkak ke atas, tugas kita hanya mengawasi atau memperhatikan apakah ada benda dan sebagainya yang mempengaruhi, yang bisa membuat anak celaka dan sebagainya. Dua itu. Yang berikutnya adalah setiap anak punya rasa ingin tahu, betul apa ya? Tapi banyak orang tua yang nggak sabar, anaknya banyak tanya, kakek ngomong koniko gitu kan. Anak yang banyak tanya itu terbukti bahwa dia mengeksplor lingkungan. Karena apa? Saya masih yakin bahwa dulu saya sebagai awal-awal punya putra, waktu dia sudah mulai ngomong itu saya catat. Dia keluar kata-kata apa aja, bapak, ibu. Tapi saya nggak ketemu 2 hari, 3 hari, itu otomatis nambah kosakatanya. Meskipun anak saya nggak saya kasih kamus, betul nggak Bapak Ibu? Nggak ada kamus bahasa Indonesia saya kasih, ya dia bisa nambah kosakatanya. Tapi kenapa anak-anak kita tidak berkembang rasanya? Karena kita tidak memfasilitasi dengan baik. Itu yang saya yakin. Pertama adalah baik, kedua cerdas dan rasa ingin tahu tinggi. Yang berikutnya adalah anak punya rasa bangga.
setiap anak itu diberikan rasa berbeda dengan yang lain. Kenapa ini ada yang anak yang bisa tumbuh dan tidak? Karena kalau distimulasi, kalau diberi apresiasi dengan baik, maka dia akan percaya diri, akan bangga terhadap dirinya. Oleh sebab itu kami seringkali klien anak-anak yang datang ke kami, itu kami nggak ngomong buahnya, tapi saya tunjukkan satu hal yang dia membuat bangga, itu efeknya luar biasa pada anak-anak. Oleh sebab itu saya senang nangani anak-anak. Karena apa? Anak-anak itu mudah dipengaruhi, terutama yang 12 tahun ke bawah. Yang berikutnya adalah anak-anak punya rasa sayang. Jadi kalau kita tahu anak yang nggak peduli sama orang tua, nggak peduli sama teman sebayanya, nggak peduli sama orang lain, berarti anak itu spesial, ada kekhususan. Jadi saya percaya bahwa 5 kualitas dasar ini itu ada di setiap anak, gitu. Jika 5 kualitas dasar ini nggak muncul, maka kita harus hati-hati. Berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang bermasalah di anak itu. Oleh sebab itu orang harus sebaiknya melakukan intervensi secara tepat dengan karena ini adalah kualitas yang muncul secara alami sebetulnya, tanpa pada anak-anak baik itu yang sekolah di formal maupun informal ini muncul. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menjaga kualitas 5-5 ini bisa muncul. Saya selalu tanya pada banyak orang tua, Bapak Ibu, ini ada apel, ada intan permata. Anak kita, ananda kita ini kualitasnya termasuk yang mana? Yang 1 atau yang 2? Kira-kira yang mana kebanyakan dari kita? Kalau lihat dari intan permata selalu, ya intan permata Pak Model. Yakin Bu. Saya buktikan bahwa saya yang nggak yakin. Kalau apel saya buang ke tempat sampah, maka ada nggak orang yang mau dengan apel itu? Nggak mau, karena dia tergantung dari lingkungan tempatnya. Sama, kalau anak ditaruh berada di lingkungan yang tidak mendukung, atau di sekolah yang tidak favorit, atau sekolah yang swasta pinggiran dan sebagainya, yang teman-temannya nggak ada yang belajar, kira-kira ngikut temannya atau dia tetap punya prinsip? Kebanyakan anak-anak kita dan banyak orang tua mengatakan bahwa rata-rata ya akan ngikut temannya, lek koncone gak sinau ya melo gak sinau. Yang berikutnya adalah intan permata. Kalau intan ini saya buang ke tempat sampah, ya masih ada yang mau ambil nggak? Masih ada, karena dia punya nilai berharga. Saya sengaja menggunakan 2 kualitas ini supaya kita tahu bahwa kalau yang 1 itu mudah terpengaruh, kalau intan permata nggak mudah terpengaruh. Nah, orang tua seyogyanya dalam pengasuhan mengasuh anak-anak sebagaimana kualitasnya adalah kualitas intan, bukan kualitas apel. Ini yang selalu saya ajarkan kepada banyak orang tua melalui parenting supaya tahu ilmunya, bahwa persepsi orang tua terhadap anak itu menjadi sangat penting. Kalau kita menganggap anak nggak berharga, anak itu kita ngelihat buruknya anak, maka upaya kita juga nggak serius dalam pengasuhan. Karena intan permata ini juga sebuah persepsi juga. Kenapa dia nilainya mahal, nilainya tinggi? Ya karena banyak orang yang menginginkan sama. Intan ini pemaknaan saja, dimaknai apa oleh kebanyakan orang. Berarti anak kita itu akan punya kualitas yang bagus kalau orang tua bisa memaknai anaknya sesuai dengan kualitas terbaik bagi anak itu. Kalau tidak ya lewat. Ini yang nggak usah. Kenapa? Ini sebagai basicnya di parenting, keyakinan kita. Karena kalau kita yakin, maka yang keluar kata-kata kita, cara kita mengasuh adalah cara kita yang memperlakukan anak seperti halnya benda yang mahal harganya. Dan itu dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Oke, lanjut bareng. Oke, saya masih percaya teori ini bahwa anak itu seperti halnya kertas putih. Kertas putih sifatnya netral, tidak punya arti apa-apa. Yang bisa memberikan makna, yang memberikan arti adalah orang tua.
ini yang tadi saya yakin bahwa saya nggak percaya pengaruh lingkungan. Kalau orang tua yakin meletakkan kertas putih ini menuliskan ke anak bahwa anak itu diberi harga yang mahal, ditulis sesuatu yang berharga dalam diri anak itu, maka anak itu akan memiliki keyakinan dan kepercayaan diri bahwa dia adalah berharga. Tapi ketika orang tua tidak bisa memberikan makna yang tepat bagi anaknya, maka anak juga akan merasa akan menggunakan apa perkataan orang lain. Oleh sebab itu bullying itu tidak akan mengefek kepada anak-anak kalau orang tua memberikan makna yang tepat terhadap buah hatinya. Anak-anak ABK yang diterima dengan baik oleh orang tuanya jauh lebih punya percaya diri dan harga diri yang tinggi dibanding ditolak kehadirannya oleh orang tua. Itu nanti Bu Linda bisa cerita, Bu Ivon, Bu Linda yang sering menangani anak-anak ABK bisa berbagi, karena penerimaan itu menjadi sangat penting. Kalau tidak, orang tua tidak, maka lingkunganlah membentuk pola pikir itu. Maka kenapa saya sebagai psikolog nggak percaya bahwa anak dipengaruhi lingkungan? Kalau orang tua tidak memberikan makna yang tepat, guru tidak beri makna tepat, pendidik tidak memberi makna yang tepat, maka teman sebayanya yang akan memberikan arti, memberikan makna. Maka kita tahu di kota Surabaya kasusnya luar biasa sekali. Jadi kalau hanya dapat ujian dari teman sebaya aja, dia bisa melakukan hal-hal di luar nalar kebanyakan orang pada. Oke, lanjut Mbak Rahma. Nah, saya yakin oleh sebab itu bekal yang harus dimiliki oleh orang tua adalah komunikasi yang efektif terhadap anak-anak. Untuk meningkatkan kualitas tadi, keterampilan basicnya adalah bagaimana komunikasi yang baik. Yang saya maksud komunikasi ini bukan hanya komunikasi verbal, tapi yang paling penting sebetulnya komunikasi non-verbal. Karena itu yang membuat anak terhubung secara emosi dengan orang tua, terhubung secara emosi dengan anak. Kalau ini sudah terhubung, aman Bapak. Deteksi mudah dilakukan. Kita bisa mencermati mana perilaku-perilaku yang bermasalah, mana yang enggak semenjak dini. Tapi kalau tidak terhubung secara emosi dengan anak, maka kita tidak tahu gejala-gejala yang muncul itu, dan kita tidak bisa melakukan upaya cepat untuk mengurangi perilaku itu. Apa keterampilan yang itu harus diperlukan? Lanjut Mbak Rama. Nah, saya masih yakin ini keterampilan dasar yang sebetulnya banyak orang memiliki, tetapi tidak disadari. Ini sebetulnya keterampilan basicnya untuk membangun komunikasi dengan anak, dan itu membuat terhubung secara emosi. Lanjut, yang pertama adalah kontak mata. Ini secara alamiah anak itu intelijensinya itu berkembang melalui visual. Pertama melihat tatapan mata dari orang tuanya. Kenapa ini kecerdasan awal? Anak-anak yang ini coba kalau anak tidak diberi kemampuan melihat, ini bukan berarti melihat ini mata ya, bisa jadi mata ini cuma jendela, tapi mata itu misalkan orang yang dikasih tidak bisa melihat itu ya kedekatan melalui cara nonverbal yang itu dengan sentuhan. Ini adalah keterampilan dasar. Manfaatnya banyak. Kalau di psikologi sudah belajar yang namanya micro expression, ada yang namanya deteksi bohong. Sebetulnya dengan melihat mata, menatap mata ini kita bisa mendeteksi mulai kapan anak-anak sudah tidak mau melihat atau menatap orang tuanya, mata orang tuanya. Bapak Ibu saya tanya, kalau anak tidak mau menatap mata kita, itu berarti apa indikasinya kan anak? Ya, kelihatan sebetulnya. Sudah bisa dicermati. Maka inilah harus dipelihara keterampilan ini sampai anak-anak tumbuh dewasa. Karena kejujuran ini penting. Kalau dia sudah nggak jujur kita biarkan, maka perilakunya akan menumpuk. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah sentuhan. Ini juga basic. Kalau tatap mata tadi, anak merasakan perhatian. Tapi kalau sentuhan, anak merasakan kenyamanan. Oleh sebab itu, bayi yang disentuh oleh orang tuanya atau orang dewasa pengganti,
itu jauh lebih nyaman dibanding yang tidak pernah disentuh. Anak di panti asuhan yang tidak pernah disentuh oleh orang tuanya atau orang dewasa, biasanya perilakunya lebih spesifik. Kebetulan saya pernah nangani anak-anak yang dari panti asuhan. Itu lebih spesifik dibanding dengan anak yang mendapatkan sentuhan yang baik. Karena ini kenyamanan. Tubuhnya ini perlu bonding dengan orang dewasa yang memberikan rasa nyaman. Lanjut Mbak Rama. Oke, yang berikutnya adalah berbicara. Jadi keterampilan dasar yang pertama adalah tatap mata, yang kedua adalah sentuhan. Sebenarnya berbicara itu terakhir. Anak-anak banyak memahami komunikasi nonverbal dari orang tuanya. Tapi kebanyakan orang tua kalau sudah muncul perilaku anaknya yang spesial itu biasanya yang diutamakan bukan tatap mata, bukan sentuhan, tapi berbicaranya yang dikenal. Terutama bapak-bapak, bukan bapak-bapak, ibu-ibu, karena lebih pengen segera menghentikan perilaku buruknya. Padahal sebetulnya keterampilan ketiga yang harus dikuasai adalah berbicara, bukan yang pertama. Karena anak lebih banyak memahami kontak mata, sentuhan, dan berbicara. Tahap itulah yang sebetulnya harus dilalui supaya kita tahu apakah kata-kata kita bisa diterima atau ditolak oleh anak. Itu udah ketahuan sebetulnya. Jadi yang pertama apa Bu? Bapak, kontak mata. Yang kedua, sentuhan. Yang ketiga baru keterampilan berbicara. Ini yang tiga keterampilan dasar ini yang sebetulnya saya pakai untuk mendeteksi sebetulnya. Mendeteksi sudah mulai muncul masalah nggak di anak. Oke, lanjut. Nah, saya tidak melanjut dulu sebelum saya masuk ke pemulihan. Itu basicnya. Bapak Ibu bisa berdiskusi sebentar supaya saya tidak langsung ke deteksi masalahnya atau pemulihannya, tapi basicnya itu yang mau saya bagi karena ini perspektif yang perlu dimiliki oleh banyak orang tua dan pendidik supaya anak bisa merasakan bahwa dia berada pada pengasuhan yang tepat. Dia berada pada orang tua yang bisa diajak berdialog, orang tua yang bisa menjadi pendamping ketika dia tumbuh berkembang ikut dengan potensi alamiah yang dimiliki. Saya kembalikan dulu ke moderator supaya tidak banyak mendengar. Mungkin ada pertanyaan yang bisa digarisbawahi Mbak Rahma. Oh, ada Bu Lili. Selamat datang Bu Lili. Terima kasih Pak Munir. Bu Lili, ya. Oh, Bu Lili dari BK SMP 9. Terima kasih Pak Munir. Tadi dari beberapa yang sudah Pak Munir sampaikan di awal, sepertinya memang yang perlu dilakukan orang tua adalah harus peka terhadap perubahan apa yang terjadi pada anaknya. Jadi nanti peka ini mengarah pada deteksi awal. Kira-kira anakku ini kenapa sih kok mulai berbohong atau muncul perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan seperti biasanya, gitu. Agar apa deteksi awal ini agar mudah diberikan intervensi juga lebih awal. Malah lebih baik kalau sebelum anak usia SMP, karena kalau sudah SMP, SMA, apalagi sudah lebih dewasa lagi akan lebih susah untuk diubah. Kurang lebih seperti itu ya Pak Munir. Dan juga ada bagaimana komunikasi efektif harus perlu 3 keterampilan dasar. Komunikasi tidak hanya komunikasi verbal tapi juga non-verbal terutama ya, ini kontak mata, sentuhan fisik agar anak merasakan kenyamanan, baru kemudian komunikasi secara verbal. Memang ini sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul di room chatnya sini ya. Oke, yang pertama saya bacakan dulu ya Pak Munir ya. Ibu Marina, bagaimanakah langkah yang harus dilakukan guru ketika menjumpai siswa yang tidak memiliki passion sama sekali dalam membangun motivasi belajar pasca pandemi COVID? Oke, saya lanjut ya. Terima kasih Bu Marina, Bu Lili, Bu Nurul. Lili tadi Pak. Bu Novita ya. Gini, memang pengalaman kami mendampingi anak-anak SMP itu apalagi dengan adanya sistem zonasi. Bayangkan Bapak Ibu.
berlakunya sistem zonasi, baru anak SMP kelas 1 baru 3 hari masuk sekolah. Itu wis ngajak temennya ngerokok rame-rame, bolos bareng-bareng sampai 10, sampai kepala sekolahnya, ya opo Pak Munir gitu. Nah ini nggak salah maka SMP adalah berat bagi anak-anak yang ada di stadium 4 tadi itu. Oleh sebab itu saya selalu mendorong pemulihan itu di SD ke bawah. Karena apa? Di SD ke bawah anak-anak masih nurut. Saya nggak bilang sama kepala sekolahnya, Bu, anak ini pernah ikut sosialisasi saya di DP5A. Dia SD kelas 6 ikut sosialisasi saya. Waktu itu dia ngaku, angkat tangan dia. Kalau SD masih angkat tangan, bahwa dia sudah merokok dan sebagainya. Tapi waktu itu bergerak terlalu cepat, tiba-tiba ada sistem zonasi, anak ini ketemu lagi sama saya di SMP. Kebetulan saya nggak bilang sama kepala sekolahnya. Tapi inilah tantangan kami sebagai praktisi atau pendidik untuk melakukan pemulihan. Karena kalau sudah stadium 4, itu luar biasa. Skema tentang belajar di sekolah, skema tentang pendidikan, itu bagusnya ditanamkan di level yang baik. Kenapa tadi saya bilang anaknya guru, anaknya pendidik, lebih ringan untuk kita memberikan skema tentang belajar. Itu lebih saya kasusnya itu hampir 90% anaknya guru dan pendidik itu biasanya akan aman di sekolah, tidak akan ada persoalan kecuali ada hal yang khusus. Oleh sebab itu kalau di SMP tantangannya di pemulihan nanti akan saya sampaikan di sesi berikutnya. Sama, ada pertanyaan dari Bu Nurul, menangani anak remaja yang mengalami kekerasan dan terpapar pornografi. Ini kita fokus pada pemulihannya. Karena dari kasus yang kami tangani di DP5A, kasus kekerasan, kasus apa saja yang tidak nyaman bagi anak, kalau pelakunya itu orang dewasa, guru, ustadz, pendeta, atau orang yang dikagumi anak, ini cenderung menimbulkan kesan bahwa seolah-olah perilaku itu diizinkan. Kadang-kadang awareness, kesadaran kritis anak tidak berkembang dengan baik karena pelakunya melakukan ancaman dan sebagainya. Itu biasanya akan nancep. Maka saya kenapa pelaku kalau dia seorang guru dan ustadz atau pendeta dan sebagainya itu harus ada hukuman yang jelas, karena kalau tidak maka tidak ada model bahwa perilaku itu adalah perilaku yang membahayakan anak. Nah pertanyaan banyak ke arah nanti ke deteksi pemulihannya. Tapi yang pertama tadi yang saya sampaikan adalah pengasuhan untuk anak-anak yang normal. Tidak ada kasus-kasus, tidak ada masalah tertentu. Rata-rata anak ini bisa tumbuh berkembang dengan baik. Kalau temu ada masalah mudah diluruskan, gitu. Oke. Nah, apabila orang tua tidak kedekatan dengan orang tua tidak ada, maka guru atau pendidik bisa menjadi pengganti dengan konsep telur menetas tadi itu, bahwa fungsi pendidik pengganti orang tua itu adalah memastikan kondisinya kondusif untuk anak itu berubah. Kalau orang tua banyak lihat salahnya, maka guru atau pendidik yang konsepnya memulihkan anak tidak boleh menggunakan cara yang sama dilakukan oleh orang tua. Caranya harus berbeda. Karena apa? Kalau caranya sama, anak akan berpikir, oh, guru odong ya, wong tuaku. Jadi susah. Akhirnya dia lebih larinya ke teman. Maka saya selalu mendorong gagalnya keluarga atau orang tua pengasuhan harus ditutup dengan institusi kedua berupa pendidikan, institusi pendidikan. Dilakukan sejak kapan? TK sama SD sebetulnya. Karena kalau TK SD tidak dilakukan pemulihan, nanti kasihan pendidik yang di SMP berat. Karena yang saya lihat kecenderungannya adalah memang bisa, tetapi kadang banyak yang numpang lewat aja. SMP dia tahan-tahan perilakunya nggak muncul, nanti SMA-nya muncul lagi gitu. Karena apa? SMP anak punya energi untuk melawan gurunya. Kalau SD dia nggak punya energi untuk melawan gurunya. Belum bisa pakai nada tinggi. Kelihatan kok anak itu. Kalau anak berbohong nggak lihat mata kita, berarti dia menyembunyikan sesuatu. Kalau anak ditanya nadanya tinggi, berarti dia mau melindungi dirinya.
itu udah kelihatan. Mesti ya Bu Marina sama Bu Lili wes hatam gitu ya Bu ya. Jadi kalau anak tanya, duduk aku Bu, iku pasti arek iku. Duduk aku koncoku, berarti dia ya melo-melo. Berarti ada sesuatu yang tidak tersampaikan. Maka bahasa tubuh menjadi sangat penting. Pengasuhan itu bahasa verbal, bahasa tatap mata sama tubuh itu kelihatan sekali, nggak bisa dibohongi. Anak bisa ngomong macam-macam tapi mata nggak bisa dibohongi, tubuh nggak bisa dibohongi. Nanti saya akan masuk ke pemulihannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Anak terlanjur kena online. Nah, juga ini ada pertanyaan dari Bu Nur tentang anak sudah terlanjur terpapar. Nah, gadget apa yang dilihat anak itu sebetulnya netral. Itu menjadi nggak netral ketika cara memanahnya keliru. Contoh gadget. Ketika gadget ini dikasihkan ke anak tanpa adanya pengetahuan tentang apa itu gadget, maka anak akan mempersepsikan gadget itu menjadi benda yang menyenangkan saja, sehingga dia sulit untuk bisa melihat kesenangan itu bisa dengan orang tua, dengerin gurunya berbicara, dapat cerita dari gurunya, itu lewat semuanya karena terlanjur gadget ini dipahami sesuatu yang menyenangkan. Karena terus terang kami melatih beberapa guru dengan model apapun, tidak ada yang bisa mengalahkan aplikasi yang ada di gadget, ketertarikan anak. Oleh sebab itu kita harus sebelum anak mendapatkan gadget, anak harus dijelaskan gadget itu netral sebetulnya, nggak punya efek apa-apa. Tontonan pornografi itu netral, tapi ketika tidak dijelaskan itu jadi nggak netral. Anak akan terstimulasi tontonan tayangan itu tanpa pengetahuan dari orang dewasa. Ini yang masalah. Oleh sebab itu skema pertama tentang gadget itu apa yang ditonton itu harus diberikan pertama kali oleh orang tua. Kalau orang tua nggak ada, maka orang tua pengganti. Kalau orang tua nggak pengganti, yang terbaik adalah dari gurunya. Supaya apa? Nggak ke orang lain, nggak ke teman sebayanya. Kalau yang memberi makna itu teman sebayanya, maka itu yang merekam. Nah, banyak ke orang tua yang keluhannya seperti itu. Termasuk ketika anak terlanjur kena bullying. Saya ini korban bullying gitu. Karena tubuh saya kecil, teman-teman saya konsisten. Tetapi ketika orang tua memberi makna bahwa diri kita itu seperti apa yang dikatakan orang, maka yang kita pegang adalah kata-kata orang tua, bukan kata-kata temannya. Tapi kalau orang tua tidak memberikan makna yang tepat seperti kertas putih tadi, maka yang memberi makna terhadap kita adalah teman-temannya, kata-kata bully yang diberikan. Sehingga anak akhirnya termaknai oleh teman sebaya. Itu yang sepintas yang saya baca dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya, sehingga saya masuk ke fase deteksi dan pemulihannya ini. Lanjut Mbak. Boleh ya Bapak Ibu ya? Ada yang terlewat nggak Mbak Rama? Enggak ya? Untuk tanya jawabnya seperti yang tadi sebagian besar sudah dijawab oleh Pak Munir ya Pak ya. Jadi poinnya adalah orang tua ini pertama perlu peka banget bagaimana kondisi anak. Terus kemudian juga saya tadi menangkap ada poin juga kerjasama dengan guru, karena guru juga sebagai orang tua pengganti dari orang tua. Betul. Ada di sekolah gitu ya Pak ya. Nah, kenapa? Kadang anak sendiri juga mencari kekosongan untuk memenuhi kekosongannya itu tadi kepada orang lain. Kalau dari orang tua tidak dapat, mungkin dia dari guru, atau guru tidak ada, mungkin bisa dari teman-temannya. Ya itu yang tidak bisa kita kontrol. Bagaimana anak relasi dengan teman. Oh ya, Pak Munir menambahkan ini ada pertanyaan dari di grup sih Pak kemarin. Izinkan saya bertanya, sebaiknya umur berapa anak mulai dilatih untuk menulis dengan keyboard komputer atau Android? Karena saat PJJ seperti saat ini, anak-anak malas menulis tangan dengan alasan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi atau paper. Seberapa pentingkah? Ya, saya setuju pada konsep bahwa stimulasi terbaik adalah stimulasi yang langsung dengan tubuh anak, dengan kontak badan anak. Artinya bukan menulisnya pegang pulpen, tetapi stimulasi lebih dahulu. Gadget
penggunaan gadget itu lompatan stimulasi. Bahayanya apa? Kalau dia tidak terstimulasi motorik halus, motorik kasarnya, maka ketika dia menggunakan gadget, dia masuk ke kecerdasan tinggi. Maka saya nggak percaya bahwa kecerdasan diukur dari menggunakan gadget. Tapi apakah motorik halus dan motorik kasarnya itu berkembang dengan baik? Kalau itu dua-duanya berkembang baik, maka anak siap. Sama, menulis dengan bolpen, itu jangan langsung dikasih bolpen, distimulasi dulu. Kalau dia melihat orang pegang bolpen, dia ada greget mau pegang bolpen, itu lebih baik daripada anak disuruh pegang bolpen. Karena stimulasi, karena anak pasti pegang bolpen itu perlu terasa motorik halus dan kasarnya. Tapi kalau dia motorik halus jelek, biasanya nulisnya juga jelek. Saya masih prihatin, ada anak kelas 6, itu tulisannya itu nggak kebaca sama sekali. Berarti itu stimulasi motorik halusnya, kasarnya itu tidak dilakukan dengan baik oleh orang tua atau gurunya waktu di dasar. Maka saya setuju bahwa sampai TK dan SD siap itu memang harus dari kesiapan secara fisik, terstimulasi, mulai dari dia bisa remet-remet, bisa pegang bola, bisa lempar, bisa ini, baru dia masuk ke pegang bolpen, pegang pensil, dan ini. Kalau pakai gadget itu berikutnya, karena akan terjadi lompatan, dia akan merasa nyaman di gadgetnya. Anak nggak perlu kecerdasan pegangnya, tetapi ketika motorik halus nggak terasa, maka nanti emosi, empatinya nggak terasa dengan baik. Dia nggak terlatih untuk terkoneksi dengan benda, dia lebih gampangnya. Saya yakin nggak usah diajari anak lihat gadget udah pasti bisa. Tapi ketika tidak terasa motorik halus kasarnya, itu akan ada perkembangan yang bermasalah nanti di kemudian hari. Nggak tahu nanti berdampak pada emosinya, kemudian dan sebagainya. Jadi untuk level paling bawah, SD ke bawah, saya tidak sarankan. Lebih baik distimulasi dengan cara komunikasi dengan orang tua dan gurunya, atau diajak itu bermain di benda-benda yang alamiah sebelum masuk ke teknologi. Itu saya kira yang saya setuju yang bisa dilakukan orang tua, karena kalau ada lompatan itu bahaya sekali. Lompat kecerdasan. Ya itu ya. Nah sekarang saya masuk ke deteksinya. Oke, silakan Mbak. Saya masuk ke deteksi untuk jawab yang sudah masuk ke SMP tadi ya. Masalah anak saya yakin bisa dideteksi semenjak perkembangan usia dini. Nah saya menggunakan teori Freud. Teori Freud untuk menjelaskan ada fase oral, fase anal, fase falik. Bagi anak, fase-fase ini adalah fase-fase belajar. Anak memasukkan sesuatu ke dalam mulut, bagi anak itu belajar. Anak mulai disuapin, bagi anak itu belajar. Tapi ketika orang tua atau orang tua tidak memperlakukan anak secara tepat pada fase ini, maka anak akan merekam sesuatu dengan cara yang salah. Contoh, anak lagi makan, terus disuruh cepet-cepet. Kira-kira nyaman nggak anak itu? Pasti nggak nyaman. Karena yang ada dipikirkan anak adalah belajar. Jadi memesan sesuatu cepet-cepet. Oh berarti ojo suwe-suwe. Maka kenapa anak-anak sekarang kalau disuruh belajar maunya cepet-cepet? Nggak mau lama-lama sama gurunya, maunya sama gadget. Kenapa? Sejak kecil kita diajarkan, ayo cepet, jangan entek no mangane. Padahal anak lagi menikmati belajarnya, betul nggak? Ingat Bu, fase itu adalah fase belajar bagi anak. Kalau dia sama, orang tua yang dua-duanya bekerja, anaknya belum selesai makan, orang tuanya harus kerja. Apa yang respon anak terhadap anak yang terlambat makannya? Pasti akan bereaksi. Ayo cepat setelah ibu berangkat, setelah bapak. Oh ternyata belajar itu tergantung kalau bapak berangkat, ibu berangkat ya. Berarti saya nyaman gitu. Jadi belajar itu bagi dia nggak ingin diganggu oleh orang lain seperti itu. Begitu juga fase berikutnya, fase anal. Ada yang namanya toilet training kalau di psikologi. Anak berusaha untuk mengeluarkan makanan yang kotoran ini untuk keluar. Itu butuh kenyamanan juga. Saya sampai punya teman psikolog itu yang waktu anak disuapin itu kondisinya betul-betul nyaman sekali. Waktu anak mau buang hajat itu dia disediakan tempat yang nyaman, senyaman-nyamannya, sehingga dia
bereksplor terhadap tubuhnya dengan cara yang betul-betul nyaman, sehingga proses belajarnya jauh lebih baik anak-anak yang distimulasi dengan cara tepat dalam pengasuhan yang paling awal. Oleh sebab itu deteksinya itu sudah bisa ketahuan di tingkat perkembangan paling awal balita dan sebagainya. Saya kira itu ya. Saya lanjut ke deteksi ya karena waktu ya, supaya kita bisa masuk. Lanjut Mbak Rama. Lanjut. Nah, tadi itu adalah pengasuhan untuk anak-anak yang umum yang tidak memunculkan perilaku yang spesial yang seperti dihadapi Bu Lili, Bu Marina, yang didengar Bu Nurul dan sebagainya. Itu tadi untuk anak-anak yang umum, yang normal kebanyakan. Tapi kalau anak yang spesial, itu sebetulnya kita bisa deteksi mulai kapan dia merasa nggak nyaman. Saya sering menggunakan life timeline ini untuk menterapi klien-klien anak saya, klien anak maksud saya. Jadi saya rasa sering kali ketemu kasusnya di masa TK, transisi TK ke SD. Anak banyak nggak siap masuk sekolah, tapi orang tuanya maksa, ayo masuk gitu. Nah, ketidaknyamanan ini akan terekam di dalam pikiran anak, karena ini akan berpengaruh pada penyesuaian diri dari sekolah. Jadi kalau ada anak masuk sekolah pertama kali itu sudah nangis, itu sebenarnya tanda awal. Atau anak masuk sekolah itu jangan langsung ditinggal, pastikan kalau mau ditinggal diberitahu. Nah, kamu masuk sekolah, ibu tinggal. Saya kemarin nangani 2 klien saya, ternyata masalahnya di TK ini dia ditinggal sama ibunya karena ibunya keburu kerja, harusnya diberitahu. Bahkan saya ada anak, dia punya prestasi sampai sekolah favorit semua di Surabaya, SMP-nya favorit, SMA-nya favorit terbaik di Surabaya kata orang. Itu saya temukan kasusnya di SD kelas 1. Jadi anak ini mau pentas seni, dia pengen ibunya tampil dengerin. Nah, ternyata waktu dia pentas, ibunya pergi. Ibunya pergi sebenarnya bukan pergi, tidak boleh sama keamanan waktu itu. Ternyata dia traumanya di situ. Setiap ibunya ada tugas keluar ke Jakarta, karena ibunya pegawai negeri, keluar ke Jakarta, anak ini langsung sakit. Anak ini langsung demam tinggi, seolah-olah ibunya nggak boleh pergi. Ternyata saya temukan persoalannya adalah penyesuaian di masa SD kelas 1, kelas 2. Maka timeline ini saya pakai untuk kapan saya harus terapi anak itu. Memang masalahnya di SMP, di SMA. Tapi saya nggak bisa tangani waktu SMP, SMA. Saya harus tangani turun. Di waktu umur berapa anak ini mengalami traumatik, mengalami merasa ditinggal, mengalami kekerasan, mengalami bullying, itu di saat-saat TK masuk SD. Seringkali begitu. Ya, lanjut Mbak Rama. Nah, kalau tadi itu masalah umum bisa terdeteksi melalui tatap mata dan sentuhan. Tapi kalau ada kasus-kasus tertentu yang ini spesial, itu nggak bisa dengan cara itu. Anak-anak ini rata sudah ahli. Yang harus dicek kasus yang kami temukan di Puspaga maupun di PUHA, pengaruh utama anak DP5A, apakah anak-anak punya latar belakang perilaku riwayat kehamilan yang buruk. Artinya anak-anak unwanted marriage sama unwanted child sama unwanted pregnancy itu biasanya berdampak. Artinya tidak semua anak, tapi setelah saya trace ke belakang, rata-rata unwanted child atau unwanted pregnancy, anak yang tidak diinginkan kehamilannya atau anak yang tidak diinginkan lahir. Contoh, ibunya pengen anak laki, ternyata yang lain perempuan, ya Allah, wedok. Itu termasuk kriteria kecil anak-anak yang tidak diinginkan. Yang kedua, apakah anak kelihatan pertumbuhan fisik dan mental berbeda dari usia pada umumnya? Ini harus diintervensi semenjak dini. Oleh sebab itu orang tua harus tahu mana normal, mana nggak normal. Mana perkembangan yang umumnya anak usia 2 tahun, 3 tahun, mana yang tidak, supaya langsung diintervensi semenjak dini. Dan saya sering menemukan orang tua yang punya anak ABK, kalau diintervensi semenjak dini, anaknya jauh lebih baik. Tapi kalau telat intervensinya, ya lebih sulit sebagai pendidik untuk menangani anak-anak itu. Yang berikutnya adalah apakah orang tua tidak lengkap dikarenakan meninggal atau berpisah. Bukan berarti semua anak karena keadaan orang tua bermasalah, tidak. Tapi anak-anak yang
dijelaskan karena meninggal dan perpisahannya, jauh lebih baik kondisi mentalnya daripada yang tidak. Ya, kita percaya bahwa tidak semua, adalah 10 kasus 10 anak yang dalam kondisi sama, tidak 10-10-nya punya masalah, pasti 2 atau 3 atau bahkan 1. Tapi mesti berdampak karena berkaitan dengan kelekatan, kedekatan ataupun perpisahan. Itu bagi anak balita itu sesuatu yang dicari. Kalau dia tidak mencari ibunya kemudian dia nggak menemukan, itu sesuatu banget bagi anak. Yang berikutnya, ayah bekerja di luar kota. Nah, saya ini psikolog yang bahwa banyak kasus-kasus yang muncul di Surabaya ini kurangnya pengasuhan, hadirnya figur bapak, bukan ibu, figur bapak, tetapi pemerintah lebih banyak mengintervensi ibu perempuan, padahal persoalannya di laki-laki. Kalau orang tua laki tidak hadir di perkembangan anak, misalkan perempuan masuk usia remaja dan sebagainya, dia akan mudah terpengaruh oleh teman sebayanya. Tapi kalau orang tuanya hadir, bapak hadir mengisi banyak berdialog dengan anaknya, anak akan mendapatkan figur yang tepat. Jadi saya masih percaya bahwa anak memerlukan 2 figur ini secara lengkap. Loh, Pak Munir, bapak ibunya nggak ada, boleh digantikan, asalkan penggantinya adalah figur yang tepat, bukan figur yang memanipulasi keadaan anak. Karena banyak kasusnya di panti asuhan, di ini anak itu dimanipulasi, dijadikan hal-hal yang tidak diperkenankan ya. Banyak pelecehan terhadap anak-anak ini di usia SD. Kasus yang kemarin saya tangani ada kelas 4, kelas 5 dilakukan oleh seniornya ataupun guru. Apakah anak mengalami kekerasan baik verbal maupun non verbal? Nah, tadi bullying yang terjadi pada anak-anak itu cek apakah dia sudah menerima itu di TK sama SD. Kalau dia menerima TK SD, biasanya anak ini cenderung mengizinkan kata-kata buruk yang diberikan oleh temannya. Padahal kata-kata yang diberikan temannya itu bisa jadi memberikan sugesti buruk pada anak-anak. Kadang-kadang anak akan jadi seperti yang dikatakan oleh temannya itu. Kalau anak tidak mengalami, biasanya lebih proaktif untuk menolak kata-kata itu. Kalau di sekolah sudah mulai menurun nggak prestasi akademisnya, mulai sering bolos nggak? Ini yang lumayan berat. Biasanya ada khusus anak-anak tadi seperti saya bilang, yang skema akademisnya sudah diberikan oleh orang tua jauh lebih baik di sekolah dibandingkan yang tidak diberikan oleh orang tuanya. Maka tugas guru bagaimana kalau orang tua enggak? Artinya tugas guru bagi anak-anak yang spesial tadi harusnya memberikan skema yang baik. Nah, bagaimana cara memberikan skemanya nanti akan saya bahas di berikutnya, karena ini adalah tekniknya untuk komunikasi bisa diterima oleh anak-anak yang khusus tadi. Yang berikutnya ada yang perlu dideteksi, muncul emosi negatif. Ditanya sedikit, apakah sudah nadanya tinggi gitu kan? Apakah ada pemarah, ada mudi di sana. Anak-anak yang bermasalah, yang spesial biasanya menunjukkan emosi-emosi negatif. Karena kita percaya bahwa apa yang dia terima, apa yang dia rasakan itu akan keluar dengan perkataan maupun dengan perilaku. Apakah anak sudah mulai suka berias, pengen difoto? Ini terutama anak-anak perempuan, karena banyak kasus yang kami tangani di wilayah ini. Seringkali maka Bu Wali itu sampai bilang ini, kalau ada anak perempuan di tingkat SMP pakai lipstik, itu Bu Wali itu sangat marah sekali. Bu Wali tidak dipermalam, anak itu pasti dipanggil. Karena bagi kebanyakan orang, anak SD, SMP kalau sudah merias diri itu konotasinya kurang baik di dunia pendidikan. Apakah sering ketahuan menyembunyikan sesuatu dari orang tua? Kelihatan, apakah dia sering menyendiri di kamar, dikunci? Apakah dia mempassword HP-nya waktu saat dia usia SD sampai SMP? Kalau dia mempassword ini, maka ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, ini deteksi yang perlu dilakukan. Kalau ini ada di putra-putri kita atau siswa kita, maka kita harus melakukan upaya. Nah, apa yang mendasari saya? Lanjut, Mbak Rama. Nah, untuk pemulihannya, saya masih percaya pada siklus ini. Lanjut. Nah, siklus masalah perilaku, saya masih percaya bahwa perilaku anak itu muncul dari label, dari lingkungan, bisa orang tua, bisa pendidik, bisa teman sebaya.
yang ini diprogram terlebih dahulu oleh yang akan terprogram pada dalam pikirannya. Kalau pemrogramnya itu bagus oleh orang tua, oleh guru, maka label dari lingkungan itu nggak akan pengaruh. Tapi kalau pemrogramannya itu negatif, maka labelnya ini negatif juga, maka perilaku negatif ini muncul. Tapi kalau ini positif, biasanya label dari lingkungan itu nggak akan pengaruh dari. Kita ngelihatnya perilaku ini mesti ada program yang keliru di anak itu. Anak itu sudah setelannya keliru. Itu yang mau saya dalam, sehingga pemulihan dari mana? Pemulihan harus dipikirkan, bukan dari perilaku. Seringkali orang fokus pada perilaku anak, bukan pada apa program pikirannya, sehingga anak perilakunya tertentu. Oke, lanjut Pak Ram. Lanjut. Oke, sehingga dalam pemulihan itu saya percaya jika ingin mengharapkan perubahan perilaku anak, fokus pada lukanya, bukan pada perilaku. Kebetulan saya lama bekerja di rumah sakit, jadi ada di IGD itu kalau ada pasien yang kecelakaan keluar darah, itu biasanya darahnya tercecer di lantai. Yang sibuk dengan darah itu biasanya siapa? Pasti cleaning service sibuk membersihkan. Pasti orang yang bukan orang kesehatan akan melihat, wih darahnya akeh banget. Tapi bagi perawat sama dokter tidak akan pernah melihat darahnya. Tapi perawat sama dokter akan melihat bagaimana menutup lukanya sehingga darahnya tidak keluar. Atau dikasih obat apa sehingga darahnya tidak keluar. Jadi maksud saya adalah orang tua dan pendidik kalau misalkan anaknya memunculkan perilaku khusus, jangan fokus pada perilakunya. Fokus pada kenapa dia menunjukkan perilaku itu. Maka di timeline tadi, lifetime line tadi, kita bisa melihat sejak kapan anak terluka, sejak kapan lukanya nggak ditutup, sehingga anak menunjukkan perilaku yang tidak seperti yang kita inginkan. Oleh sebab itu saya mendorong fungsi pendidikan adalah, sekolah adalah fungsi pemulihan, bukan mengajarkan. Artinya sekolah bisa menjadi institusi yang kondusif bagi perubahan anak, tapi soal melakukan intervensi pemulihan itu bisa dilakukan oleh seorang guru BK atau orang lain yang punya kompetensi untuk memulihkan tujuannya, bukan fokus pada perilaku anak. Biarkan perilaku anak yang fokus pada bagian kesiswaan, bagian tata tertib. Tapi kalau kita ingin memulihkan anak, kita harus fokus pada luka anak itu, bagaimana dia tertutup dan tidak mengeluarkan darah. Lanjut bareng. Lanjut. Nah, strategi pemulihan ini yang biasa dilakukan oleh praktisi. Kebetulan saya juga melakukan hal yang sama. Strategi pemulihan itu 3 basisnya yang kita kenal di psikologi. Pertama, basisnya pada perubahan kata dan bahasa. Bukan perilaku dulu. Apa kata-kata yang baik, apa bahasa yang bisa diterima oleh anak. Kami kadang-kadang menggunakan konsepnya cognitive behavior therapy untuk membangun skema. Tadi ada yang tanya soal bullying, maka harus dibangun skema perlindungan diri melalui CBT, melalui kata-kata bahasa yang bisa diterima oleh anak. Oleh sebab itu, psikoedukasi, iklan, pendidikan, poster yang mencegah kekerasan dan sebagainya perlu diberikan sehingga anak bisa merekam, oh ini bahaya. Di pandemi ini yang bisa kita pelajari adalah anak-anak bukan berarti dijauhkan dari pandemi, tapi anak-anak disuruh untuk menghadapi pandemi dengan skema yang baru. Cuci tangan, berjarak, personal hygiene, itu mandi kalau habis keluar dari rumah, itu orang dulu melakukan hal yang sama. Tapi itu tidak dijadikan sebagai sebuah cara untuk memberikan kesadaran tentang perlindungan diri bagi anak-anak. Sehingga anak-anak kadang-kadang pada situasi rentan itu tidak bisa melindungi dirinya dengan baik. Karena apa? Kadang-kadang secara bawah sadar dia mengizinkan kekerasan atau bentuk apapun itu terjadi pada dirinya. Sering saya kasih contoh kalau di sekolah, kekerasan ataupun apapun tindakan yang nggak nyaman yang dilakukan oleh guru itu atas izin siapa? Adik-adik. Kalau saya bicara dengan adik-adik selalu bilang gitu, atas izin adik-adik rata-rata. Contoh, sekali dia telat, biasanya guru tenang-tenang aja mengingatkan, tetapi
Bayangkan adik-adik kalau adik-adik besok telat lagi, kira-kira kata-kata guru tetap seperti sebelumnya atau meningkat? Pasti meningkat. Itu artinya apa? Kekerasan ataupun ketidaknyamanan itu atas izin adik-adik. Itu kalau saya ngomong ke anak-anak. Tapi kalau saya ngomong ke guru ya nggak begitu. Tapi maksud saya jangan izinkan kekerasan atau bentuk apapun yang membuat nggak nyaman itu terjadi pada diri kamu. Kalau kamu nggak nyaman, maka berubah perilakumu supaya orang tersebut tidak menganggap kamu seperti yang kemarin. Itu biasanya yang kami pakai. Yang kedua adalah basisnya pada pikiran, bahwa komunikasi pikiran bawah sadar, yaitu sugesti positif, neurolinguistic program, hipnoterapi. Biasanya komunikasi yang paling baik adalah menggunakan teknik-teknik ini. Contoh, anak yang candu gadget, anak yang sudah pelaku kekerasan, nggak bisa hanya dengan basisnya CBT saja. Dia harus diprogram kembali pikiran bawah sadarnya bahwa efek-efek kekerasan, efek-efek bullying itu berbahaya bagi dirinya. Jadi menetralkan lagi. Kadang-kadang dia sudah menikmati bullying, menikmati kekerasan itu yang bahaya. Sehingga nggak bisa dengan hanya di pemulihan dengan cara konseling, hanya diberitahu, hanya diberitahu mana yang baik, mana buruk, biasanya nggak terlalu masuk anak-anak kita. Yang terakhir adalah basisnya pada tubuh dan gerak. Ini penting sekali sebetulnya. Karena anak-anak yang mengalami trauma, kekerasan, pelecehan seksual dan sebagainya, kalau tubuhnya tidak diintervensi juga, kadang-kadang nyisa. Kadang-kadang kita sulit menterapi anak-anak yang mengalami jadi korban kekerasan itu kalau tubuhnya itu juga nggak diintervensi dengan baik. Maka basis kami di dalam pemulihan ada di 3 hal ini yang biasa kita lakukan, dan ini perlu perlu keterampilan, perlu berlatih terus-menerus Bapak Ibu bisa menggunakan dan belajar dengan yang ahli supaya kita mendapat apa. Paling bagus adalah coba ke anaknya dulu gitu. Apakah teknik-teknik semacam ini tuh bisa digunakan. Kalau bisa ke anaknya biasanya bisa. Kalau saya aja kalau menggunakan teknik baru, saya coba ke anak saya, bukan saya ke klien saya, ke anak saya atau ke diri saya sendiri. Oh bagus ternyata, maka saya baru pakai ke orang lain. Itu yang ini yang harus dilakukan di level paling dasar, pemulihan dengan berbagai teknik sesuai dengan kondisi masalah anak-anak kita. Itu bisa terdeteksi sebetulnya di usia TK, SD. Kenapa dideteksi di sekolah? Karena anak sehat itu biasanya penyesuaian dirinya bagus di tempat yang baru. Tapi kalau dia di rumah baik, di sekolah nggak baik, nggak bisa menyesuaikan diri, berarti bermasalah pengasuhan di rumahnya. Itu sudah kelihatan. Kalau di sekolah dia bisa ngikutin perintah, bisa menjalankan tugas dari gurunya, berarti anak ini sehat. Anak ini bisa tumbuh berkembang baik dengan lingkungan. Jadi ukuran anak sehat itu bukan di rumah, tapi ketika dia ada di luar rumah dan dia ada di masyarakat. Oke. Maaf. Baik Pak Munir, saya bacakan ada banyak sebenarnya pertanyaan yang masuk. Ya, saya bacakan satu persatu ya Pak Munir ya. Ya, siap. Yang pertama dari Ibu Devi, 28 tahun, ibu rumah tangga. Bagaimana cara mengembalikan kedekatan dengan anak yang tanpa sengaja pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun verbal karena ibu yang lepas kendali, sehingga anak kembali dekat dan mau mendengarkan ibunya. Karena Jari sering berkata tidak saat diberitahu. Bagaimana menumbuhkan semangat belajar daring pada anak usia TK yang sudah terlanjur menurun karena pernah dimarahi saat belajar? Ya. Silakan. Ya, trauma, sesuatu yang nggak nyaman yang dialami anak, itu enaknya kalau kita balik lagi ke konsep tabula rasa tadi, itu bisa dinetralkan. Jadi kalau pertanyaannya adalah gini, apa orang tua yang melakukan kekerasan pada anak dia bisa menetralkan lagi? Nah ini tergantung. Saya lebih sarankan adalah yang menetralkan adalah pihak ketiga, bisa orang lain, orang yang dekat dari keluarga, mungkin bapaknya yang ini, atau minta bantuan profesional. Jadi kita bisa kembalikan lagi. Enaknya di konsep kognitif behavior terapi itu kata-kata yang sudah terlanjur terekam ke dalam pikiran anak itu bisa dinetralkan dengan mengganti tadinya negatif menjadi positif. Itu paling gampang kalau dia anak.
Di anak-anak TK, SD itu gampang dinetralkan kembali gitu kan. Nah, sama di daring juga gitu. Anak-anak yang tidak mengalami proses belajar yang tepat, terpaksa, kemudian nggak nyaman waktu dia belajar, dia akan tertangkap dalam pikirannya adalah belajar itu nggak nyaman. Sementara saingannya kan gadget, game itu membuat nyaman anak gitu. Saya pernah survei dari anak-anak yang ikut program parenting saya tanya, Dek, apa yang menarik dari gadget? Itu rata-rata ya menyenangkan, memberi tantangan, banyak explore, mengapresiasi. Sementara banyak orang tua tidak menggunakan karakter gadget ini untuk mendekati anak-anaknya, sehingga anak justru menjauh dari orang tuanya, bukan malah mendekat gitu. Karena apa? Tidak memberikan hal yang menyenangkan seperti gadget, sehingga gadget ini dianggap tidak netral, sudah nggak netral, sudah dianggap dia yang satu-satunya yang bisa memberikan kesenangan, kenyamanan dan sebagainya. Ini loh tantangan orang tua dan guru dalam memulihkan. Selama dia masih TK SD, itu masih mudah dipulihkan dengan cara menghapus kembali, bahasanya itu ketidaknyamanan diganti dengan kata yang positif. Biasanya orang tua kan waktu tidur gitu, orang tua bilang, mungkin kamu tadi sama bunda, kamu nggak nyaman saya suruh belajar. Tapi bunda yakin bahwa sebetulnya kamu sebetulnya punya semangat belajar. Mungkin bunda nggak tahu caranya mengingatkan kamu, mengajak kamu belajar. Itu boleh, tapi jangan pas sadar Bu, biasanya ego orang jadi nggak nyaman kalau didengar sama anak. Pas tidur aja ibu pulihkan. Pemulihan yang paling baik dilakukan orang tua adalah pas saat anaknya tidur, dalam kondisi tidur terlelap maupun tidur yang ini, asalkan tidak dalam kondisi ini, karena anak sudah tahu, anak sudah kenal, maka lebih baik pada saat anak kondisi tidur itu lebih baik. Kalau sama profesional nggak harus tidur, cuma diganti saja dengan menggunakan teknik kata-kata berkenan bagi anak, maka motivasi itu akan baik. Dan saya ingatkan pada orang tua yang seringkali nggak sabar, ketika ada perubahan sekecil apapun itu harus diapresiasi. Banyak orang tua yang nggak mengapresiasi. Alah Pak Munir wis biasa rek sholat. Alah anak pegang buku udah biasa. Bagi anak pegang buku mau dengerin dari gurunya berat. Tapi banyak orang tua yang tidak mau mengapresiasi yang hal-hal kecil. Sehingga kalau di positive parenting itu, kalau kita suka dengan perilaku yang harusnya diperkuat terus, diperkuat sehingga itu menjadi perilaku yang menetap, semangat yang menetap di anak-anak itu. Kalau orang tua bertahan aja sampai usia anak 12 tahun SD, insya Allah akan jadi perilaku yang permanen. Tapi ketika nggak sabar sampai SD kelas 6 gitu, perilaku permanen itu sulit didapatkan. Bagi orang tua yang tidak memberikan skema belajar sejak kecil, atau orang tuanya nggak mau pegang bolpen, nggak mau belajar, berarti anaknya melihat kok. Kenapa anaknya guru itu lebih mau disuruh belajar? Karena dia melihat orang tuanya. Saya sudah pernah survei tuh, anaknya profesional, dokter sama dokter advokat ya, terus anaknya guru kan yang dilihat anak, kadang-kadang ini tidak terjelaskan dengan baik. Saya kira itu kalau dia 12 tahun ke bawah, ketidaksukaan belajar itu juga harus berhati-hati, karena bisa jadi menimbulkan perasaan nggak nyaman dan berakibat pada persepsi anak terhadap belajar itu jadi nggak nyaman. Padahal ini kan fase pandemi, fase penyesuaian, menggunakan tidak sama guru itu dan tidak kumpul sama teman itu kan penyesuaian. Dan masa penyesuaian ini kalau tidak didampingi dengan baik, tidak dijelaskan, maka anak akan belajar buruk di saat pandemi ini. Orang Jepang itu tiap hari goncang gempa berulang-ulang, tapi anak-anak itu diajarkan bagaimana menghadapi gempa. Anak-anak bagaimana teknik seperti itu. Ya. Pak Munir? Ya. Nah ini waktu kita
terbatas juga. Tapi ini ada satu pertanyaan juga. Izin bertanya Pak, beberapa siswa inklusi di daerah saya kebanyakan ketika orang tua diundang untuk konseling, sebagian ada yang sulit sekali menghadiri undangan. Padahal seperti materi yang jenengan sampaikan bahwa orang tua adalah lingkungan terdekat yang dapat meningkatkan tumbuh kembang atau mendeteksi gangguan pada anak. Adakah tips atau masukan dari Bapak terkait kondisi orang tua yang cenderung abai terhadap perkembangan anak? Yakinlah Bapak Ibu, psikoedukasi itu tantangannya adalah mengubah dari orang tua yang cuek, dari orang yang tidak menerima jadi menerima. Karena melibatkan orang tua di dalam pendidikan itu adalah proses yang panjang. Tapi saya masih bersyukur dengan banyaknya sekolah-sekolah anak berkebutuhan khusus, pendidikan yang diberikan orang tua nanti akan nular. Maka oleh sebab itu untuk mempercepat bisa ada testimoni dari orang tua yang anaknya ABK itu ke publik, sehingga orang tua merasa loh itu kok podo mbek aku, sehingga orang tua yang punya kemiripan, kesamaan, punya anak yang berkebutuhan khusus itu bisa cepat belajar untuk menjadi bagian dari pendidikan anak. Nggak bisa semuanya diserahkan pada guru, karena penerimaan anak itu dari orang tua itu membantu, bukan hanya anak ABK, anak yang punya masalah khusus dan sebagainya, itu sangat membutuhkan pengakuan dari orang tuanya sendiri. Kalau ada pengakuan dari guru itu bonus, tapi kalau gurunya kuat, orang tuanya enggak, nanti anaknya bencinya sama orang tua. Oleh sebab itu di awal saya bilang, anak apapun dititipkan pada kita itu emas, itu intan permata yang harus ditemukan khasiat dan manfaatnya. Tapi kalau kita anggap milik, itu termasuk orang tua yang pertama nih, menganggap milik, malah wis diserahno guru ya wis gitu. Jadi dia tidak menjadi bagian daripada orang yang memberi makna terhadap keadaan buah hati. Tetap di kertas putih tadi orang tua juga harus berkontribusi menumbuhkan kepercayaan diri pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tantangan, dan saya yakin dengan ada kampanye psikoedukasi yang terus, akhirnya banyak orang tua yang tercerahkan ditambah dengan testimoni keberhasilan orang tua dari anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu akan mempercepat sadar bahwa kepedulian orang tua menjadi kunci utama, bukan orang lain. Saya kira itu ya. Ada lagi nih Pak pertanyaan, bagaimana cara menyamakan pola asuh dengan keluarga besar? Ada kakek, om, dan pembantu. Kakek membolehkan nonton TV, berita sampai dengan kriminal. Om membolehkan dan memberi gadget sebagai asisten rumah tangga, sedangkan asisten rumah tangga mengajak anak jajan sembarangan. Yang penting anak diam. Usia pengasuh di keluarga besar ini lebih tua dari orang tua anak, jadi perlu ingatkan. Bagaimana nih Pak Munir? Ya, pengasuhan itu tetap yang memberi makna terlebih dahulu itu adalah orang tua, bukan kakek nenek, bukan pembantu. Kalau orang tuanya tidak memberikan lebih dulu seperti kertas putih tadi, maka yang diterima anak adalah apa yang dikatakan oleh kakek nenek dan pembantu. Kalau kakeknya mengizinkan, maka anak akan cenderung mendekat pada yang membuat dirinya senang, betul nggak? Jadi prinsipnya di psikologi adalah anak akan mendekat yang disenengin, akan menjauh yang tidak disenangi. Kalau gadget itu diizinkan oleh kakek, maka anak mendekati kakek. Kalau gadget nggak diizinkan oleh ibunya, maka anak menjauhi ibunya. Itu tantangannya di psikologi, di perubahan kelakuan. Bagaimana panitia, waktunya masih ada atau tidak? Sudah ya, Pak Munir. Oke, Pak Munir, sebenarnya pertanyaannya masih banyak. Mungkin bagi peserta yang pertanyaannya belum terjawab, pertanyaannya tetap bisa disampaikan melalui grup yang ada. Terus kemudian nanti menjawabnya, mungkin Pak Munir punya kesempatan untuk join lagi sama Puspaga di lain kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, atau mungkin Pak Munir akan kami kirim juga ke grup WA yang siap. sudah ada. Iya, siap.
kepada peserta, kembali saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas keikutsertaannya pada kegiatan webinar pada hari ini. Mohon maaf apabila pada kegiatan hari ini banyak kekurangan. Semoga di lain kesempatan bisa lebih baik lagi. Oke. Sebelum saya tutup, mungkin pada peserta yang lainnya ketika saya sampaikan Puspaga Semanggi Surabaya, silakan membalas dengan inspirasi keluarga berkualitas macam itu. Okay. Puspaga Semanggi Surabaya, inspirasi keluarga berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.